Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat kota Baghdad sudah mengenal Abu Nawas sebagai penyelesai segala masalah, baik permasalahan yang bersangkutan dengan hukum ataupun hanya sekedar masalah keamanan dan kenyamanan kota Baghdad. Kebanyakan dari mereka yang ingin menyelesaikan masalah dengan cepat selalu datang ke Abu Nawas, karena Abu Nawas pasti bisa menemukan solusinya saat itu juga. Berbeda jika mereka melapor kepada Tuan Hakim, prosesnya akan lama, dan tak jarang pula mereka dimintai uang untuk biaya persidangan, yang mana hasilnya juga belum tentu sesuai dengan harapan. Dan keadaan tersebut pun berlaku pada kisah kali ini, yang mana belakangan kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan para pengemis buta. Mereka datang dari luar kota dengan cara berjalan kaki. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk. Mereka membawa dalih agama untuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berhak dibantu, orang yang berhak dikasihani, dan orang yang berhak diberi sedekah. Dan meneriaki kepada siapa saja yang gak mau memberi sedekah dengan kata sombong, pendusta, dan aniaya. Tak sampai di situ saja, mereka juga merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan, karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka meminta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Para pedagang yang sudah tak tahan dengan ulah komunitas pengemis itu, kemudian mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadu. Mereka tak mengadukan masalah ini kepada Tuan Hakim, karena mereka kapok dengan proses yang berbelit-belit dan belum tentu hasilnya memuaskan. "Bagaimana nih Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya Abu Nawas, mereka sekarang udah makin kurang ajar. Minta-minta dengan cara memaksa. Kami datang kepadamu karena kami khawatir dengan jumlah mereka yang banyak itu," timpal yang lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Memangnya jumlah pengemis itu ada berapa sampai kalian takut menghadapinya?" "Mereka kira-kira ada 20-an orang Abu Nawas, dan semuanya masing-masing membawa tongkat untuk merusak dagangan kami," jawab para pedagang. "Oh pantesan. Yaudah begini aja. Masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang kalian pulanglah," tutur Abu Nawas. Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, pada keesokan harinya, pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta. Setelah mencari ke sana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara kemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan berisi kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Dan Abu Nawas kemudian ikut nimbrung bersama para pengemis itu. Mengetahui ada orang yang memberi mereka sekantong uang, masing-masing dari mereka segera bangkit berdiri. Salah satu pengemis yang memegang kantong uang itu mencoba membagikan kepada masing-masing mereka. Tapi belum sempat ia meraba isi kantong itu, Abu Nawas yang memang sedari tadi membaur dengan mereka langsung berteriak, "Mana bagianku? Jangan kau ambil semua uang itu," kata Abu Nawas berakting menjadi bagian dari mereka. Kemudian Abu Nawas membuat keributan dengan mencoba merebut kantong uang itu. Pengemis yang lain pun karena tak ingin bagiannya hilang, mereka langsung ikut-ikutan berebut sambil berteriak, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali.
Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Karena situasi semakin tidak kondusif, Abu Nawas pun mundur, berdiri tak jauh dan menyaksikan kegaduhan itu. Mereka pun saling dorong hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan oleh Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa itu, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Dan para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya. Adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor hewan unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari, dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air surga. Rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku. Air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan, dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada baginda raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti, kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Baghdad, dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap baginda raja. "Siapa kalian? Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya baginda raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang Badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika baginda raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu apakah kau bawa contoh airnya?" tanya baginda raja. "Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya, dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika baginda raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang seperti air surga? Apaannya yang lezat?" pikir baginda raja. Namun baginda raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang Badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat. Sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian,
kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagikan kepada kafilah yang lewat, tutur baginda raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa sangat bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga, dan membuat sang raja bangga. Kemudian baginda raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, yang bagi kita bukan apa-apa, baginya adalah segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota, perintah baginda raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan, ia malah memberinya hadiah. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.